Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Kayak biasanya lor, the point bye. Oke ya, kemarin kita masih agendanya panen, tapi yang berada di lahan dekat kebun alpukat milik saya ya. Yang kemarin kita mereview perbandingan dari Red Kasdu 2, ada Cilembu, juga ada Pelangi ya. Hari ini part selanjutnya yes podo ya, hari ini akan panen juga yang notabene hari ini akan kita panen Raja Madu, juga ada jenis ini yang tidak menjalar walaupun musim penghujan, Red Sweet 1 ya, juga Red Sweet 2. Ini nanti bisa kita review bareng-bareng. Nah, kaya opo isine usiane, nah ini 87 hari, telung sasi kurangnya 3 hari. Nah, untuk speknya ini memang agak lumayan rimbun karena di hampir 3 minggu di sini itu hujan terus ya setiap hari. Dan alhamdulillah ini siang sudah bisa ke kebun ya, karena setengah hari di sini masih hujan. Nah, tapi alhamdulillah sore-sore Bang Heri ya sempat nih ya mau panen, karena permintaannya yang luar biasa banyak. Akhirnya ya tiap hari mau nggak mau kita harus panen kurang lebih ya 1 kintal lah tiap harinya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penampakan dari Red Sweet ya, kayak sing senengane Red Sweet kayak gini ya. Nah, ini tidak ada akar-akar sama sekali ya, dalam bedengan mantap. Nah, ini nanti kita sepil bareng-bareng seperti apa umbi dari varietas tanpa menjalar ya. Ini biasanya identik agak bulat ya umbinya, dari Red Sweet 1, yaitu yang pupusnya seperti ini ya, hijau, batang kokoh, berdiri tegak ya. Ini ciri fisiknya. Nah, untuk Red Sweet 2 itu yang bagian sana, yang pupusnya ungu itu ya, sama bentuknya ya. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan Raja Madu yang hari ini berada tepat di samping saya ya. Ya nanduri ya dijejer iki gen penak nek mereview membandingkan di lahan ini hasilnya kaya apa ya, wis penak ya atau mudah ya. Nah, ini kita tanpa perawatan karena lahan kita ini kemarin bersih, jadi nggak perlu yang namanya adanya pembersihan atau dangir, itu nggak perlu ya, karena lahan kita ini lumayan bersih. Tapi sudah ada di usia di atas 2 bulan itu kita biarkan saja, nggak ngaruh ya, karena fase pembesaran umbinya itu adalah masa 20 sampai di usia 2 bulan. Tapi selebihnya itu kalau bertambah itu ya agak sedikit ya besarnya, tapi nggak ngaruh gitu banget ya. Tapi nah kayak gini ya, ini ya tanpa adanya pruning sama sekali untuk varietas ini yang oke sing seneng ini. Margane batangnya sedikit, tidak menjalar, yaitu Red Sweet 1 ya. Nah, ini buat konco-konco yang menginginkan Red Sweet, ini segera saja pembibitannya, karena terbatas banget ya untuk masa tanam ini, karena banyak permintaan yang kapasitasnya itu lumayan banyak sekali, hampir tiap hari ya. Jadi nah, nek sing onlinean yes, monggo ya, kita cek aja ya. Umbinya nggak banyak ya, biasanya nggak terlalu banyak, tapi besar gitu biasanya ya. Nah, betul kan? Nah, seperti ini. Nah, ini umbi nih besar ya, bentuknya lucu ya, unik ya. Yes, enggak apa-apa. Bentuk itu kadang ya tergantung lahan juga, tergantung juga rezekinya sing nandur. Rezekinya dawa ya. Nah, inilah. Ini saya menemukan ini hewan ya. Ini yang biasanya itu ulat monster itu ya. Kalau setelah besar ini berada di dalam tanah, ini akan menjadi kupu-kupu, ini namanya kepompong. Wah, unik ya. Nah, gerak sendiri. Nah, biarkan. Nah, kita cek aja ya. Untuk Red Sweet biasanya ya kayak gini ya umbinya ya, lumayan besar-besar ya. Ini nanti kita panen, tapi belum hari ini belum saya cabut, kita intip saja, kita ambil ya. Nah, tapi rencana ini memang ya tak cabut karena ya merah merona, dalamnya oranye ya. Nah, ini untuk varietas yang ini tidak menjalar ya,
banyak yang mencari yang tidak menjalar di musim. Wih, patah. Nah ini ya, kuning kemerahan wortel ya, seperti ini. Identik, memang umbinya enggak terlalu banyak ya. Nah seperti yang saya bilang tadi, ada yang bulat ya, biasanya memang seperti itu, ciri khas dari ubi ini ya. Nah kita balik dulu, kita ngambil umbinya. Nah seperti ini, bulat ya, biasanya nanti ada yang besar. Nah ini, nah iki yo nek senengane bulat, ada yang seperti bola badan. Nah seperti ini. Nah ini kelemahan dari ubi ini jarang sekali ya yang berumbi panjang, tapi ya lumayan besar ya. Dari red sweet, tapi ada yang juga panjang juga. Wah ini lumayan. Nah kayak gitu. Nah bulat-bulat ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah red sweet ya, karena sudah beberapa kali saya tanam di lahan yang sama seperti ini ya. Nah ini sekaligus eksperimen ya. Nah mencontohkan nek satu bibit ditanam di lokasi yang sama dengan bibit yang sama, hasilnya kayak gini ya. Nggak bisa maksimal banget ya. Ya tapi ya lumayan ya, masih kategorinya ini ada 3-4 dalam satu batang yang siap kita jual. Nah ini semua kemarin memang areanya sama. Nah, ini untuk pengetahuan juga ya, jadi kalau nanam itu usahakan diganti seperti yang saya bilang. Nah ini memang saya bikin seperti ini. Nah ini untuk pembuktian di lahan yang sama, setelah tanaman itu kita tanam kembali, hasilnya seperti ini. Tidak bisa maksimal ya, untuk varietas apapun ya, apalagi jenis-jenis di musim penghujan seperti sekarang ya. Ini untuk antisipasi kekurangan saja. Nah seperti ini ya, umbinya lumayan sebenarnya, tapi untuk secara maksimal menurut saya ini belum maksimal ya, karena lahan yang sama ditanami setelah jenis itu kembali ya. Nah oke, untuk sampingnya sekarang tadi sudah kita panen red sweet ya, sekarang menuju raja madu yang berbatang hijau ya, karena yang satu itu berbatang agak kuning tapi tidak menjalar. Tapi untuk pelangi ini, kok pelangi, raja madu ini umbinya biasanya lebih merah ya. Nah seperti ini lebih panjang ya umbinya. Untuk kategori si merah, wah ini merah bener. Wah ini lagi ada yang berakar panjang akhirnya ya, panjang juga ya. Nah umbinya masih ada yang lumayan kecil, karena usianya ya tergolong muda, belum genap 3 bulan juga. Nah walaupun batangnya agak enggak terlalu rimbun, jenis ini selalu tetap berumbi ya. Nah ini lah sing senangannya agak bulat-bulat. Nah solusi ini ya nanam aja red sweet 1 sama ini raja madu ya. Raja madu kayak mana ini umbimu? Nah kita pengen besar ya pasti ada. Wah ini kecil juga, rapopo. Nah ini ya umbinya banyak-banyak, rata-rata berumbi banyak. Yo enak sing sidik is biasa lur. Nah ini nanti kita cabut. Hari ini tidak saya cabut ya, karena nek tak cabut tak tinggal pulang, besok nggak ada, diambil orang untuk pakan ternak ya. Jadi biar nggak diambil orang, ini saya biarkan dulu. Nanti kalau datang lagi saya langsung cuman ngambil batangnya ya. Wah seperti itu. Padahal ini untuk pembibitan juga sebenarnya, karena saya selalu menanam varietas-varietas unggulan itu di berbagai tempat untuk pengembangan bibit, juga persediaan yang tidak terduga ya. Nah seperti ini ya, lumayan ya, dengan kondisi tidak rimbun, semua berumbi. Biasanya besar-besar. Wah ini lur, sangat besar ya. Nah ini dengan lengan saya ada yang kalah jauh lengan saya, raja madu. Nah kita lanjutkan lagi kawan. Kalau yang tanahnya itu agak tinggi, itu otomatis umbinya pun akan lebih tinggi, lebih panjang dan besar. Nah contohnya gini.
Nah, ini saya nanam sudah ketiga kalinya di tempat yang sama ya. Jadinya, nah seperti ini ya. Jadi usahakan seperti yang pernah saya bilang. Nah, contohnya saya sendiri, ini saya bagikan buat kawan-kawan ya. Kalau menanam satu varietas, kemudian ditanami lagi jenis yang sama, tempat yang sama, itu akan mengurangi jumlah produksinya ya. Jelasnya seperti itu. Apalagi terus-menerus ya, setelah panen langsung tanami itu. Nah, ini hanya sebagai tutorial saja. Panennya hari ini seperti ini. Tidak begitu maksimal ya. Jadi Anda bisa menggali caranya ben maksimal itu kayak apa. Nah, seperti itu. Untuk penerapan teknik-tekniknya ya carilah yang terbaik menurut Anda ya. Presentasi yang ini jadikanlah referensi. Apa kata-kata gimana? Yo sembuh artinya ra ngerti. Pokoknya yang ngono kuwi mang lah. Nah, seperti ini ya. Umbinya banyak ya, masih ada yang kecil-kecil. Nah, ini. Nah, ini. Walaupun tidak maksimal yang Bang Heri ya diketok nih loh. Nah, jadi saya tidak memvideokan hanya yang berkualitas bagus-bagus saja ya. Nah, sebagai petani kalau hasilnya selalu bagus ya kakian oleh. Tapi memang harapannya seperti itu ya. Tapi ya tidak apa-apalah. Kadang bagus, kadang sedang, kadang song juga pernah juga ya. Nah, ini. Kalau ini varietas Raja Madu ya lumayan bagus sih, masih tetap kita kembangkan ya, karena untuk tanaman itu tidak bisa 100% selama nanam selalu bagus ya, entah apapun. Jadi kita kalau ada penurunan produk itu harus kita evaluasi penyebabnya apa. Jadi kita untuk kedepannya planning ke depan kita bisa membuat tidak gagal lagi. Nah, ada yang kayak bola lur. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kawan-kawan yang sudah menanam jenis ini, mungkin ya ada yang umbinya lebih dari ini bagusnya, ada yang kurang, itu biasanya tergantung dari lahan kita juga ya. Jadi jangan selalu memvonis hasilnya kurang bagus, hasilnya istimewa ya. Jadi yes, semua itu harus ada kontribusi yang sama ya, jadi kontribusi pembuatan lahan yang bagus dan yang lain-lain ya. Walaupun umbinya satu tapi ini hampir 1 kilo ya. Nah, seperti ini. Kita panen hari ini. Nah, umbinya ada yang juga banyak ya. 1, 2, ini 3. Wah, patah lur. Dalamnya oranye ya. 4, 5, 6. 6. Nah, walaupun kita tidak rimbun batangnya, tapi tetap berumbi. Wih, ini. Ada yang panjang. Kita potol saja lur. Nah, seperti ini ya. 2. Nah, umbinya banyak. Ini adalah varietas-varietas yang perlu kita kembangkan. Nah, dalam 10 batang ini ada sekitar, perkiraan saya ada kok 10, 12 atau 13 ya. 13 batang ini mungkin sekitar 12-an kilo ya. Enggak ada 1 kilo dalam satu batang ini. Cuman mungkin ada yang setengah kilo, ada yang beberapa on, karena ya seperti itu tadi ya. Jadi menanam itu jangan terus-menerus varietas yang sama pada lahan yang sama. Usahakan ya kalau tidak ingin hasilnya menurun. Seperti itu ya. Oke, itu tadi ya sekilas saja pengetahuan kita tentang tanam ubi jalar. Seperti ini masuk kategori belum berhasil 100% menurut saya, yaitu walaupun kita panen lumayan bagus seperti ini, untuk spesifikasi berhasil ini masih tergolong kurang berhasil ya. Jadi perhatikan, cari solusinya, penyebabnya apa, akhirnya ke depan kita akan lebih baik dari panen hari ini. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.